Selamat pagi Suster, Ya, selamat saya pagi. Milenium Fajaya, mahasiswa akhir Unika Santa Claus Rusteng semester 8. Mohon izin Suster untuk wawancara Suster terkait program literasinya. Ya, Pertanyaan yang pertama Suster, kebijakan apa saja yang telah ditetapkan untuk mendukung keberhasilan program literasi? oh baik Ibu, terima kasih banyak. Saya Suster Veronica. Jadi kebijakan sekolah ini untuk mendukung literasi yang di SMPK Immaculata, artinya kebijakan itu di mana kami juga melihat bahwa kebijakan itu kita lihat dengan data di Dapodik itu data presentasi peserta didik itu artinya di literasi dan numerasi. Jadi dengan di rapor pendidikan di situ kita melihat bahwa dari kita akan melihat menganalisis mengevaluasi lagi data kembali. Kita melihat bahwa kita selalu bergantung pada inilah rapor pendidik itu kita di Dapodik. Jadi di situ kita melihat bahwa kita akan lihat di tahun pelajaran yang sebelumnya 2023 2024 itu mana yang sudah maju artinya sudah tingkat di situ antara literasi numerasi. Nah, di situ kita melihat literasinya sudah berapa persen. Terus di tahun 2024 2025 ya artinya dia punya rapornya dia naik dari yang tanda kuning menjadi ke tanda hijau, berarti dia menaik dari 50%, dia menaik ke 80%. Berarti ada kebijakan di mana di kebijakan di sekolah itu. Nah, di situ kita selalu ada evaluasi di sekolah itu. Kita melihat bahwa kita melihat berdasarkan tadi yang dari data dari Dapodik itu kita melihat ini berarti literasi numerasi. Kalau literasi numerasi itu tuh kita lihat bahwa di mana berarti kita letak di sini kita akan lihat mata pelajaran apa yang belum, mata pelajaran apa. Maka literasi kami harus kuat di kebijakan di sekolah itu. Kami melihat ada pendampingan dari Bapak Ibu guru setiap mata pelajaran. Itu yang kebijakan di sekolah. Terus siswa literasi itu kami mendukung literasi kebijakan di sekolah itu juga guru itu setiap guru mendampingi siswa-siswi di mana sistem pembelajaran kami di sini supaya kami bisa tahu itu kelas 1 duduk menurut abjad. Kalau sudah kelas 2 itu semester 2 itu sudah duduk menurut nilai. Di situ kami bisa melihat bahwa anak ini butuh bimbingannya bagaimana, bukan memisahkan bahwa ini ada yang pintar atau tidak, tetapi kami melihat kemampuan. Itu kami harus kuat di bahasa Indonesia dulu. Kalau bahasa Indonesianya sudah oke, maka langsung di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris itu kebijakan yang kami ambil di sekolah, guru kerja dalam tim. Dari dalam tim kita akan melihat. Jadi kelas ini ada yang mereka yang pertama untuk kelas 1 tuh lebih difokus itu adalah vocab. Siswa harus tahu vocab dulu. Kalau vocabnya mereka sudah itu berarti kita bisa kuat di numerasi, literasi Itu selalu siswa itu selalu ada guru mereka kerja dalam tim dan merumpun. Kebijakan. Ada arsip untuk dokumennya Kak Suster? Kalau arsip dan dokumen itu tuh selalu ada, di mana selalu karena Bapak Ibu guru kita kan selalu ada akreditasi. Jelas di akreditasi itu ada di bagian itu 8 standar itu ada standar penilaian, selalu ada di dokumentasi itu harus ada arsipnya ada itu di guru mata pelajaran. Jadi selalu ada itu baik ini visual maupun ini kertas tulis itu ada semua itu di guru mata pelajaran ataukah di Rakasek kurikulum itu selalu ada. Kapan kira-kira sudah diterapkan di sekolah program literasinya? Sejak tahun. Kalau untuk kami Ibu sebelum adanya literasi untuk SMP Immaculata sudah terbiasa untuk membaca. Oh iya. Pas memang kemarin kan ada kurikulum merdeka kan, langsung kan dengan literasi dan numerasi. Tapi lebih ditekankan literasi. Tapi kalau untuk di SMP Immaculata Ibu, itu literasi kami sudah terbiasa ini Ibu. Pagi Bapak Ibu kami selalu doa bersama. Itu sudah terus masuk di dalam ruangan kelas
Bapak Ibu guru harus literasi. Literasi kami tidak selalu membaca buku novel, tapi membaca kitab suci. Nah, kitab suci itu baca terus mereka membaca lagi, mereka mendengar, mereka mencerita lagi dengan bahasa mereka sendiri. Terus kalau untuk kelas 3 dan kelas 2, literasi kami ini Ibu, siswa sudah terbiasa untuk baca buku novel. Jadi mereka sudah terbiasa untuk analisis novel. Dari literasi, sebelum diterapkan literasi sebenarnya Ima Pelatani sudah terbiasa untuk untuk dari program pemerintahnya tahun berapa Mas? Itu kalau program pemerintah kemarin kan pas di COVID yang Nadiem punya itu tuh. Nah, itu kurikulum merdeka tuh Ibu. Itu 2019. Lalu yang kedua, bagaimana implementasi kebijakan program literasi di sekolah ini mendukung manajemen pembelajaran di dalam kelas? Oke, implementasi itu pelaksanaan. Artinya kan literasi harus kuat Ibu. Kalau literasinya tidak kuat di pembelajaran bahasa Indonesia, kalau literasinya tidak kuat berarti mengimbas dengan numerasi. Karena anak harus memahami hingga pelaksanaan pembelajaran proses KBM itu literasi harus kuat. Kenapa? Memang bahwa literasi ini Ibu, siswa, bukan hanya siswa, Bapak Ibu guru, kami wajib untuk berbahasa Indonesia. Memang ada harinya, kami hari di sini adalah ada hari yang kami bahasa Inggris, ada yang hari kami bahasa daerah. Doa juga begitu, doa dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah. Dan itu untuk mendukung literasi. Untuk implementasinya Ibu, untuk ke bahasa Inggris. Jadi kami ada hari Sabtu. Hari Sabtu itu khususnya di sini anak terbiasa untuk setelah selesai doa, mereka akan maju ke depan untuk mereka ini public speaking, mereka bercerita, storytelling. Jadi setiap siswa diberi kesempatan untuk mereka maju untuk bercerita di depan. Itu implementasinya, iya. Dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Inggris. Itu nanti Ibu kalau apa bisa minta di videonya ada di Ibu Eldin atau ke Ibu Shirley atau ke di ini Pak Ones ataukah bisa minta website di SMP Immaculata punya, Ibu tinggal ambil dari situ. Itu ada. Karena Ibu, implementasinya itu Ibu, kami di sini ada anak itu mereka lomba untuk pidato bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terus itu implementasinya, artinya pelaksanaan itu dari guru habis itu baru ini dari guru implementasinya hasilnya kemarin dengan literasi pendampingan dari Bapak Ibu guru, pelaksanaan hasilnya ya memuaskan. Artinya kemarin yang lomba pidato bahasa Inggris artinya itu kan 2 tahun berturut-turut, jadi kita kan masuk di juara satu kemarin juara 1 pidato bahasa Inggris, terus 2025 juga kemarin tuh bahasa Inggris juga, jadi 2 tahun berturut-turut kita juara 1. Jadi itu implementasinya. Tapi seleksinya itu kami tidak langsung pilih anak itu, tetapi implementasinya, terapnya literasinya itu, pelaksanaan itu, jadi setiap anak mereka mendaftar di guru bahasa Inggris. Setelah itu bukan hanya guru bahasa Inggris, tapi kerjasama dengan guru bahasa Indonesia. Nah, di situ mereka akan maju dari 15 orang, kita akan seleksinya ke 12, 10, 8, 7, 5 sampai mendapat 2 Ibu. Jadi itu walaupun teman yang lain dia tidak jadi pergi lomba, tetapi dia sudah terbiasa untuk maju, dia public speaking. Jadi siswanya di sini yang menentukan, oh teman ini yang bisa ini. Jadi bukan guru yang menentukan Ibu, tapi kami datangnya ke siswa. Begitu.